Jelang Ramadan harga cabai merangkak naik. Puluhan PNS terjaring razia di Lampung Utara. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa News di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok termasuk cabai dan daging merangkak naik. Pemerintah sendiri menjamin jika pasokan sejumlah kebutuhan aman. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Sepekan menjelang Ramadan, harga cabai merangkak naik di sejumlah pasar tradisional Waikanan. Pedagang mengeluh akibat naiknya harga cabai seperti pembeli. Berdasarkan pantauan, harga cabai merah di pasar tradisional Baradatu Waikanan mulai mengalami lonjakan sejak 2 hari terakhir. Harga cabai semula dijual sekitar Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sejumlah pedagang berdalih melambungnya harga cabai menjelang Ramadan karena distributor lebih dulu menaikkan harga penjualan. Akibatnya lonjakan harga ini, pedagang mengalami sepi pembeli. Nah, kalau ini ada kenaikan nggak Bu dari harga? Ada, kemarinnya 40, sekarang modalnya 45. Itu untuk per kilonya ya Bu? Berarti kenaikannya 5.000 ya? 5.000. Meski harga cabai naik, namun harga tomat turun drastis. Tomat sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, saat ini turun Rp3.000 menjadi Rp5.000 per kilogram. Kemarin 8.000, sekarang 5.000. Sekarang 5.000. Itu penurunnya baru sehari kemarin ya Bu? Enggak, dari kemarin. Dari 2 hari kemarin ya Bu ya? Ya. Itu penurunannya harganya kenapa Bu? Nah, ini kebanyakan hujan ini loh, nggak ada orang belanja, paling udah agak kurang orang belanja ini. Pedagang berharap pemerintah daerah mengawasi distributor kebutuhan warga agar tidak mengambil kesempatan menjelang Ramadan dengan menaikkan harga. Dari Waikanan, Haryadi Haka, iNews melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, harga daging ayam dan cabai di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung terus merangkak naik. Harga daging ayam rata-rata mengalami kenaikan Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah naik hingga Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam dan cabai merah mulai terjadi sejak 2 hari terakhir. Harga ayam potong yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram, kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara cabai yang sebelumnya berkisar antara Rp18.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram. Sejumlah pedagang di Pasar Sukarame Bandar Lampung menuturkan, kenaikan harga daging ayam potong dan cabai ini terus terjadi setiap harinya. Kenaikan harga ini mulai terjadi sejak sepekan terakhir. Selain diakibatkan mulai minimnya pasokan agen kepada para pedagang pasar, kenaikan harga ini dipicu akibat tingginya permintaan pasar menjelang bulan puasa. Kenaikan kemarin ayam itu naik 1.500 ya? Per kilo? Sudah sejak kapan ini? Itu sudah 2 hari ini. 2 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu. Ini bakal naik terus sampai nanti menjelang puasa ya? Nggak banyak. Biasanya naik, cuman nggak banyak. Gitu ya. Nggak banyak. Sekarang keadaannya kayak gini. Mulai Ramadan ini dia naik lagi, nanti puasa dapat beberapa hari dia biasanya turun lagi.
Biasanya paling tinggi kenaikan sampai berapa per kilo? Pernah sampai 5.000. Kilo sekarang ini dari petani ada udah 40 40. dari petani. Itu cabai merah. Cabai merah. Harga jualnya berapa sekarang? Jual di sini pasaran itu ya positif, ada yang 48, ada yang 50 sekilo. 45 ada tergantung. Berarti per kilo berapa kenaikannya? Kenaikannya per kilo itu 5.000. 5.000. Ini bakal terus naik sampai bulan puasa nanti? Kayaknya naik tuh. Bakal terus naik ya? Ya. Terus selain cabai merah. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga ini masih akan terus terjadi hingga memasuki bulan puasa mendatang. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kenaikan harga cabai merah juga terjadi di pasar tradisional Tulang Bawang Barat. Pedagang mengeluh harga yang terus naik sehingga tidak seimbang dengan jumlah pembeli yang semakin menurun. Sejumlah pedagang cabai di pasar tradisional Pulung Kencana Tulang Bawang Barat mengeluh. Distributor cabai merah mulai menaikkan harga. Pedagang akhirnya terpaksa menjual cabai merah dengan harga baru. Harga cabai merah naik sebesar Rp5.000 dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit masih bertahan tinggi sekitar Rp75.000 per kilogram. Sejumlah pedagang cabai mengaku omset menurun, pembeli mulai berkurang sejak naiknya harga. Ngajarnya 50.000. Ngecernya 50.000 itu berapa, Bu? 1 kilonya. Per 1 kilo 50.000 ya, Bu ya? Ya. Nah, kalau ini ada kenaikan nggak, Bu, dari harga? Ada, kemarinnya 40, sekarang mudahnya 45. Itu untuk per kilonya ya, Bu? Berarti kenaikannya 5.000 ya? 5.000. Itu berapa hari yang lalu, Bu? 2 hari. 2 hari, dalam 2 hari kenaikan. Jadi kalau untuk daya beli terhadap cabenya sendiri kayak mana, Bu? Ya kurang lah. Kurang juga ya, Bu? Ya? Kurang juga. Semenjak ada kenaikan ini, ada nggak penurunan omset kita Ada, atas biasanya cabai? 10 kilo habis, ini nggak habis. Biasanya 10 kilo habis, ini nggak habis ya, Bu? Ya. Meski terjadi lonjakan harga cabai, namun harga komoditas lain seperti tomat malah mengalami penurunan. Tomat besar sebelumnya dijual pedagang sekitar Rp8.000 per kilogram, turun menjadi Rp5.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga tomat akibat berkurangnya kualitas sejak musim hujan. 5.000 itu penurunnya baru sehari kemarin ya, Bu? Enggak dari kemarin. Dari 2 hari kemarin ya, Bu ya? Ya. Itu penurunannya harganya kenapa, Bu? Nah ini kebanyakan hujan ini loh, nggak ada orang belanja, paling udah agak kurang orang belanja ini. Ya ini loh pokoknya sekarang dagang agak kurang sekarang ini. Pada corona ini. Nah itu apa-apa hider sekarang ini. Cuma nggak laku. Karena nggak laku ya, Bu ya? Pedagang berharap pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat segera menstabilkan harga agar perekonomian warga menggeliat kembali. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi Haka, iNews melaporkan. Meski terjadi kenaikan pasokan pangan terutama beras di Lampung masih terjaga dan cukup memenuhi kebutuhan menjelang Ramadan. Sementara terdapat kekurangan stok pada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit karena belum masuk masa panen. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Lampung, pasokan beras bagi masyarakat diharapkan dapat terus terjaga dengan adanya panen di sejumlah kabupaten. Beberapa kabupaten tengah melaksanakan panen padi yang berlangsung hingga April. Diperkirakan produksi dapat mencapai 1,5 juta ton sehingga pasokan aman untuk memenuhi konsumsi hingga Idul Fitri. Provinsi Lampung memiliki luas baku sawah 361.699 hektar. Pada 2019, panen padi mencapai 464.103 hektar dengan produktivitas 2,16 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 1,24 juta ton beras. Dan pada tahun 2021, target tanam padi Lampung diperkirakan mencapai 3 juta ton
untuk memenuhi kebutuhan pangan Lampung dan sejumlah daerah. Sementara stok bawang merah saat ini sebanyak 272 ton dengan kebutuhan 2.297 ton per bulan sehingga minus 2.025 ton. Sementara untuk cabai rawit terdapat 1.027 ton dengan kebutuhan sebanyak 2.127 ton sehingga minus 1.100. Sementara cabai besar sebanyak 1.289 ton dengan kebutuhan 1.595 ton sehingga defisit sebesar 306,25 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang puluhan PNS dan pelajar terjaring razia di Lampung Utara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan 45 kg sabu, 118 kg ganja, dan 13.500 butir ekstasi saat melakukan pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Barang bernilai lebih dari 50 miliar rupiah tersebut berasal dari Provinsi Aceh, Medan, dan Pekanbaru. Sebanyak 42 kg sabu, 118 kg ganja, dan 13.500 butir ekstasi diamankan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan saat melakukan pemeriksaan rutin di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Untuk mengelabui petugas, modus operandi yang dilakukan pelaku penyelundupan narkoba tersebut tergolong baru. Sebelum beroperasi, mereka memantau situasi dan kondisi di areal Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Pelaku memotret kondisi Seaport Interdiction dan memantau kapan waktu yang tepat untuk menyeberang ke Jawa. Kilogram sabu dan 13.500 butir ekstasi. Ini operasi selama 2 bulan di Polres di Polres Lampung Selatan. Ya, Polres Lampung Selatan. Operasi ini akan tetap kita kerjakan sepanjang hari, sepanjang tahun, ya. Dan kita tetap akan melaksanakan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku narkoba, terutama pengedar. Ya. Pengedar pasti akan saya tindak tegas dan saya akan bertanggung jawab. Ya. Anggota saya tinggal melaksanakan perintah saya dan semua saya bertanggung jawab untuk pengedar-pengedar narkoba di wilayah Lampung. Selama operasi antik digelar, aparat mengamankan 44 tersangka dengan barang bukti sebanyak 45 kg sabu, 118 kg ganja, dan 13.500 butir pil ekstasi. Hingga kini, jalur Pelabuhan Bakauheni masih menjadi jalur favorit penyelundupan narkoba. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Puluhan PNS di Kabupaten Lampung Utara terjaring razia Satpol PP setempat. Mereka kedapatan berkeliaran di pasar saat jam kerja. PNS ini akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan disiplin pegawai. Tim lagi bersalah, nanti kena tilang. Didenda. Anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Utara mendapati puluhan pegawai yang berpakaian dinas berkeliaran di sejumlah pasar. Mereka berada di pasar di saat jam kerja masih berlangsung. Tak hanya aparatur sipil negara, puluhan pelajar juga ikut terjaring razia.
Tim Satpol PP langsung mendata PNS dan pelajar yang terjaring. Tercatat 51 pelajar, 13 ASN, dan 7 tenaga honorer kedapatan berada di pasar saat jam kerja. Razia ini dilakukan untuk meningkatkan kembali kesadaran para pegawai tentang disiplin dalam bekerja. Ini kami melaksanakan 2 hal. Yang pertama melaksanakan operasi GDN, gerakan disiplin, baik itu terhadap PNS maupun non-PNS. Di dalam kegiatan tersebut, alhamdulillah yang kita peroleh data anak sekolah sebanyak 51 orang yang kita berikan himbauan, kemudian ASN sebanyak 13 orang. Usai didata, para PNS dan pelajar yang terjaring razia gerakan disiplin nasional akan dijatuhkan sanksi sesuai aturan. Razia ini akan dilakukan secara rutin hingga bulan suci Ramadan tiba. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Wali Kota Eva Duyana berkomitmen untuk mengatasi masalah banjir di Bandar Lampung melalui program Grebek Sungai. Selain membersihkan sampah dan mengeruk sedimen sungai, program ini juga mempercantik sungai agar lebih menarik. Di program ini sejumlah sungai di Bandar Lampung akan dikeruk sehingga tidak ada lagi sampah dan juga sedimen yang bisa meluapkan air saat hujan. Melalui program Grebek Sungai, sungai-sungai di kota ini menjadi bersih. Pemkot juga akan memperindah pondasi pinggiran aliran sungai sehingga lebih menarik. Eva mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Bunda memang sengaja keliling sungai-sungai di Kota Bandar Lampung sekali-kali, dan alhamdulillah kami senang udah semua warganya ikut. Mulai hari udah bagus, ada basah juga alhamdulillah. Insya Allah dengan kita grebek sungai, mudah-mudahan mengurangi banjir di lokasi tempat-tempat di mana banyak sekali perumahan. Setelah sungai dirapikan, nantinya Pemkot akan memperindah pondasi tepi aliran sungai. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, menyambut kedatangan Komisi 11 DPR RI Pusat. Kedatangan rombongan Dewan ini untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan menjelang Lebaran. Kedatangan rombongan Komisi 11 DPR RI Pusat ini disambut Wakil Bupati di Aula Raja Basa, Pemkab Lampung Selatan beberapa hari lalu. Dalam acara, Wakil Bupati menyambut baik kedatangan rombongan Komisi 11. Mereka datang untuk melihat sejauh mana kesiapan Pemkab mengatasi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran. Nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Diharapkan rombongan Komisi 11 DPR RI dapat mengordinasikan serta merekomendasikan tentang kebutuhan Lampung Selatan dalam mempersiapkan perekonomian masyarakat menjelang Lebaran nanti. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Suwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang wisata Arung Jeram Uwai Besai di Lampung Barat sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Lampung Barat kaya akan objek wisata alam. Satu yang terkenal adalah wisata Arung Jeram di Uwai Besai. Kawasan ini memiliki panjang lintasan hingga 12 km dan pemandangan yang indah. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri.
Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah keseruan uji nyali para rafter saat mengarungi jeram ekstrim di sepanjang rute Waibesai Rafting. Meski tergolong kategori grade 2 dan 3+, belasan jeram cukup menantang untuk ditaklukkan. Titik mulai untuk jalur rafting dimulai dari Pekon Sindang Jaya hingga finish di Pekon Sukananti, Kecamatan Sumberjaya dengan waktu tempuh rafting sekitar 2,5 hingga 3 jam. Di sepanjang jalur ini, rafter juga dapat menikmati pemandangan alam yang masih segar dan asri. Pemandangan hutan dan pegunungan di sekitar aliran sungai, perkebunan kopi, serta pemukiman khas pedesaan yang akan memanjakan mata para wisatawan. Tapi bagi pemula tidak perlu khawatir, jalur ini tergolong aman. Untuk satu trip, peserta dikenakan biaya sebesar Rp750.000. Pemkab Lampung Barat sedang gencar-gencarnya membangun sektor wisata. Kunjungan wisatawan baik lokal hingga mancanegara terus bertambah. Awalnya sih tenang-tenang aja gitu ya, udah beberapa kilometer itu ya masuk mulai ke jeramnya itu. Dan di jeramnya itu juga seru sih sebenarnya, tadi ada bagian yang nyangkut di batunya, ada yang juga terjatuh tadi kan, kira-kira harusnya kuat sih memang ya. Ya intinya seru lah, nah, ya kesini seru banget. Tadi juga ada istirahat sebentar tadi di tengah perjalanan tadi, intinya seru lah. Selain olahraga ekstrim, Lampung Barat juga terkenal dengan keindahan pariwisata. Masih di Kecamatan Sumberjaya, di kawasan Puncak Rest Area, pengunjung dapat menikmati keindahan saat matahari terbit atau tenggelam dengan latar belakang Bukit Barisan Selatan. Saya dengan Resi, kebetulan saya dari Bandar Lampung, tapi kebetulan saya juga asli orang Liwa. Sementara saya mampir di sini karena di sini menurut saya wisatanya cukup nyaman dan menarik untuk dimampiri di sini. Untuk sarana prasarana sendiri bagaimana menurut Mbak? Menurut saya mungkin untuk warung cinderamatannya lebih ditingkatkan lagi supaya yang mampir bisa mendapatkan oleh-oleh khas Lampung Barat. Bagi yang penasaran sensasi ekstrim wisata arung jeram dan keindahan Puncak Rest Area, dapat berkunjung ke Kecamatan Sumberjaya. Kawasan ini ditempuh dalam 5 jam perjalanan dari Bandar Lampung. Dari Lampung Barat, Lampung, Andres Avandi dan Enrico Ngantung, iNews melaporkan.